رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله رضا وتوفيق والهداية والمغفرة والرحمة والحكمة والعلم النافع والبركة والشفاعة والحكمة والبركة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن علمنا سبحانك الفقير اللهم ولإخواننا وقراباتنا وذرياتنا شيء لنا ولهم ببركة تلاوة سورة الواقعة Bid'an bil Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran billah la haula wala quwwata illa billah. Hayu orang ayatun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dekaraos alhamdulillah wa kasapuhan wargi sadaya. Ayeuna urang parantos aya dina tahun enggal tahun hijriah tahun 1440 teu karaos rupina teh umur urang nambihan jatah umur urang ngirangan mudah-mudahan naon rupi anu parantos dilakonan ku urang dina tahun anu kalangkung ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna teu hilap mugi-mugi shalawat sinareng salam tetap tercurah ka junjungan Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo keluargana sahabatna sareng mudah-mudahan urang salaku umatna senantiasa salamina tiasa ngalaksanakeun parentahna sunahna sareng mudah-mudahan jaga di yaumil akhir orang kenging syafaatna ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kasepuhan oge wargi-wargi sadaya kaleresan ayeuna tahun enggal sasih Muharram mohon pribados bade ngadugikeun anu kaitanana sareng sasi Muharram namun hapunten bilih materi parantos kadugikeun ieu mah etang-etang urang ngemutan deui utamina ka murang kalih pilih aya anu teu acan terang murang kalih naon bae keutamaan dina sasi Muharram ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan hari ke-10 Muharram. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, pasti Allah memberi 10.000 pahala malaikat, 10.000 pahala orang ibadah haji dan umroh, 1.000 para syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, pasti Allah mengangkat derajatnya dengan setiap rambut yang diusapnya. Dan barang siapa memberi buka orang yang berpuasa Asyura, pahalanya sama dengan mengenyangkan perut umat Muhammad seluruhnya. Sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan Allah melebihkan dari Asyura ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, karena di hari itulah Allah menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, laut, alam, dan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Juga sorga serta memasukkannya Adam ke sorga. Demikian pula lahirnya Ibrahim dan diselamatkannya dari kobaran api Namrud pada hari Asyura.
Tenggelamnya Fir'aun juga di hari itu. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit tahunannya juga di hari itu. Adam diterima tobatnya. Nabi Daud diampuni dosanya. Dan Nabi Sulaiman dipulihkan kerajaannya juga pada hari itu. Terakhir, segala hari terjadinya, yaitu hari kiamat juga pada hari Asyura. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah. Katanya, Asyura ialah hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam dan mendaratnya perahu Nabi Nuh. Lalu ia bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Dan di hari itu pula Fir'aun tenggelam di Laut Merah yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Lalu Bani Israel dianjurkan berpuasa. Dari itulah, jika kau mampu, berpuasalah di hari Asyura itu. Tanggal 10. Ayeuna tanggal Salasa Kamis. Dinten kaping 10 teh dinten Kemis anu bade dongkap. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad Maisaroh. Katanya, orang yang di hari Asyura melapangkan belanjanya kepada keluarganya, pasti Allah melapangkan rizkinya selama 1 tahun. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya secara nyata oleh Sufyan. Kata Said Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, sewaktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru hijrah ke Madinah, beliau melihat Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu bertanya kepada mereka. Jawab mereka, pada hari ini Allah memenangkan Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Maka patutlah kami mengagungkannya dengan berpuasa. Kemudian beliau bersabda, kamilah yang lebih patut mengikuti jejak Musa daripada kamu. Dan beliau, yaitu Rasulullah, menganjurkan para sahabat melakukan puasa. Al-Faqih dalam keterangannya disebut Asyura karena persis hari ke-10 Muharram, tetapi menurut pendapat yang lain disebut demikian karena para nabi dimuliakan dengan 10 kehormatan, yaitu 1. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. 2. Diangkatnya derajat Nabi Idris alaihissalam. 3. Mendaratnya kapal Nabi Nuh. 4. Dilahirkan dan dilantiknya Nabi Ibrahim selaku Khalilullah serta diselamatkannya dari kobaran api Namrud. 5. Diterimanya taubat Nabi Daud. 6. Diangkatnya Nabi Isa ke langit. 7. Diselamatkannya Nabi Musa. 8. Ditenggelamkannya Fir'aun. 9. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. 10. Dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan ada lagi pendapat lain, disebut Asyura karena adanya 10 kehormatan bagi umat Muhammad, yaitu 1. Bulan Rajab dijadikan bulan kemuliaan umat ini melebihi umat yang lainnya. 2. Bulan Sya'ban dijadikan bulan kemuliaan Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi lainnya. 3. Bulan Ramadan melebihi keutamaan bulan lainnya, sebagaimana Allah mengungguli semua makhluknya.
4. Malam Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan dalam kebaikannya. 5. Hari Raya Fitri sebagai hari pembalasan. Dan 6. Hari-hari pertama hingga 10 Zulhijjah adalah hari berzikir kepada Allah. 7. Berpuasa hari Arafah dapat menebus dosa selama 2 tahun. 8. Hari Raya Idul Adha adalah hari kurban. 9. Hari Jumat adalah hari paling mulia di antara semua hari. 10. Berpuasa di hari Asyura dapat menebus dosa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Kang teraskeun sakalik deui. Hisam Urwah dari Aisyah katanya, masyarakat Quraisy sudah terbiasa melakukan puasa hari Asyura sejak zaman jahiliyah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sejak di Mekah hingga ke Madinah, yaitu sesudah hijrah. Lalu Nabi bersabda, dulu aku pernah memerintah kalian berpuasa Asyura dengan wajib. Sekarang terserah kepada kalian. Siapa melakukannya boleh, dan yang tidak juga boleh. Berarti ada perubahan hukum dari wajib menjadi sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hari Asyura ialah tanggal 9 Muharram. Dan pendapat lain ada yang mengatakan tanggal 11 Muharram, tetapi umumnya tepat tanggal 10 Muharram. Kata Aisyah, disunahkan melakukan puasa pada tanggal 9 yang disebut ke-9 Muharram. Ini menurut Aisyah. Wallahu a'lam. Kanggo langkung jelasna mangga nganggakeun ka Haji Udin supados langsung jelas penjelasannya langsung lengkap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran di surah At-Taubah Allah megang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran, 12 bulan. Artinya jumlah bulan dalam setahun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Isna asyara syahran fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketetapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara yang 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan. Yang dimaksud 4 yang dimuliakan disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir Rajab. Bulan-bulan yang disebut ada salah satu ayat dalam surat At-Taubah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian memisah satu, yaitu Rajab. Ini bulan yang 4 dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya, terusan ayatnya sebagai penyempurna dari penjelasan tadi, fala tadlimu anfusakum,
maka kita jangan berbuat zalim pada bulan-bulan itu. Jadi perintah Allah kalau di Quran, di bulan-bulan yang 4 ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berlatih menjauhi kezaliman, punya kesalahan, mengurangi dosa. Maka nyambung dengan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahan diri yang paling praktis puasa. Jadi sebenarnya bukan hanya puasa adalah salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan diri dari dosa itu. Di Quran disebut fala tadzlimu, jangan melakukan kezaliman. Ini di bulan-bulan 4 ini kita upayakan untuk menjauhi, mengurangi kesalahan-kesalahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang praktis untuk menjauhi dosa, yang paling praktis adalah puasa. Disebut imsak, menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kezaliman yang harus kita hindari. Sebagai pelengkap dan penguat dari ayat Quran, dari keterangan-keterangan tadi yang disebutkan. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di Muharram, seperti catatan pada kitab Tamyiz Muwafilin, banyak hal besar oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dulu pada bulan Muharram. Hal besar seperti gunung, seperti laut, seperti bumi, hal-hal besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Kemudian termasuk juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun pada bulan Muharram. Kemudian kebiasaan Yahudi puasa pada 10 Muharram itu untuk bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Nah, tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha disebut tanggal 9 juga dianjurkan berpuasa. Dalam riwayat untuk membedakan kita dengan orang Yahudi yang biasa puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi untuk membedakan biar tidak sama dengan orang Yahudi, dianjurkan juga tanggal 9-nya, walaupun yang pokoknya adalah tanggal 10. Jadi yang tanggal 9 itu adalah tujuan pokoknya memang salah satunya untuk membedakan kebiasaan Yahudi dulu puasa pada 10 Muharram. Ya, tidak sama dengan syariat itu, dan nanti jauh dari istilahnya penyerupaan dengan umat yang lain. Mudah-mudahan ini jadi tambahan penjelas dari keterangan-keterangan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, termasuk amal-amal yang lain seperti menyantuni yatim dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergantinya tahun akan masuk ke tahun baru ini, tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita hijrah. Amin. Hijrah artinya meninggalkan, antarku istilahnya, hijrah meninggalkan. Ini juga yang jadi catatan paling akhir, hijrah. Istimewa hijrah. Kemudian dijadikan kalender Islam. Istimewanya bukan kelahiran Nabi Muhammad SAW dijadikan patokan, tidak seperti bulan Masehi, kelahiran Nabi Isa yang dijadikan patokan bulan Masehi. Karena sifatnya individual, tapi Rasulullah SAW nanti atas inisiatif Umar radhiyallahu anhu menjadikan kalender hitungannya dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena hijrah ini bukan semangat pribadi Nabi, tapi hijrah bareng-bareng dengan para sahabat. Ini bedanya di ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajarannya sebagian besar itu urusan-urusan nyangkut masalah sosial, termasuk semangat dalam menentukan kalender adalah berdasar dari semangat kebersamaan, semangat jamaah. Hijrah
para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama. Jadi bukan hal yang individu seperti kelahiran Nabi Isa yang ditetapkan sebagai standar dari penentuan kalender, ya, kalender Masehi. Kalau dalam Islam, artinya kalender Islam Hijriah, dasarnya adalah semangat kebersamaan dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nanti sebagian besar ajaran Islam ini akhirnya juga adalah untuk kepentingan sosial. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengatasnamakan Allah yang Maha Tunggal. Tapi nanti juga berakhir An-Nas, kitabnya An-Nas artinya manusia. Al-Quran itu menunjukkan. Salat dimulai dengan takbir Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Nanti berakhirnya juga salam untuk manusia. Puasa, syariat puasa adalah disyaratkan untuk mengecilkan pengaruh individu. Nanti akhir puasa juga diakhiri dengan zakat fitrah. Jadi akhir-akhirnya semuanya adalah semangat sosial yang ada dalam syariat Islam. Maka Rasulullah nanti bersabda, ditutup, Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, kama qila fi riwayah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Ini adalah jadi hijrah, ada semangat kebersamaan dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang tadinya disebut Yasrib, Madinah tadinya Yasrib. Yasrib itu artinya kotor, jorok tadinya. Jadi Yasrib itu kota yang kotor tadinya, bukan kotor karena kotor keadaan lahiriahnya, tapi kotor dengan keyakinan-keyakinan, kemusyrikan. Maka kemudian Nabi datang dengan para sahabat, kemudian tercahayai. Maka yang disebut tercahayai nanti disebut munawwar. Maka karena bentuk muannas maka disebut Madinah Munawwarah. Artinya kota yang tercahayai dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kotor lagi nanti perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan penduduknya, tapi istilahnya Munawwarah, tercahayai. Kalau sekarang istilahnya tercerahkan oleh kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sakedik kayak nyadios. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawiatan sahur kupunana ayu sang budi hatur nuhun pisan kasadayana anu parantos ngadoakeun dugi ka salamet dugi deui ka kalempur jasa ngariung deui nyadongkap teh dinten Salasa sabuh 3 dongkap ka kalembur teh namun hapunten teu acan tiasa ngapangan ka dieu sauna teh masih teu acan aya waktos makana menuju katakan maunya kitu sangat hatur nuhun pisan ka sadayana nu ngadoakeun di dieu tiap wengi Senin tiap pangaosan. Alhamdulillah sanaos anjeunna janten ketua karom anu sakitu seueur masalah alhamdulillah tiasa diselamatkeun, tiasa di segala rupina dibereskeun. Mungnya aya sakadi kendala bade uih keukeuh aya bade uih teh urang teh ulah sok ujug kitu mohon. Satosna kapal terbang tos bade mangkat sagala tos lebat. Kapan teh panas luar biasa. Dugi ka barang teh dibudalkeun deui. Eta teh anu kalau terdete dikaluarkeun deui sapali kirang langkung 200 langkung papa dikaluarkeun. Mung 100 anu tiasa lebat. Alhamdulillah ari jamin nama sadaya salamet
dugi kalembur nyanupun anakna karasan kopena aya sadaya kitu kupi doa ti sadayana alhamdulillah mung nu sanes mah aya nu sa rombongan teu acan dugi barang-barang teh namun insyaallah ayeuna pangitan tos aya mung teu acan tiasa masihan naonnya sebatna teh tawis hatur nuhun teh da diargokeun janten acan dugi ka dieu nuhunnya kitu alhamdulillah hatur nuhun kasadayana mugi Allah maparin sadaya ieu pahala ti Allah tapi mah dina sadaya kasayang para wargi sadaya alhamdulillah billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain parang Neng.